Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Tian dan kembali lagi di channel ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini ada yang berbeda nih ya. Kalau di video sebelumnya, gua bikin video itu tutorial tentang editing video atau bikin resep kopi. Dan di video kali ini gua bakal bikin tutorial, tapi tutorial membuat kerajinan tangan dari bahan dasar kulit. Jadi rencananya gue bakal bikin tas dari bahan dasar kulit nih teman-teman. Nah, di video kali ini gue bakal kasih tahu ke kalian alat-alat yang gue pakai untuk bikin kerajinan tangan dari kulit ini, dan gue bakal jelasin step by stepnya ya. Jadi sebenarnya untuk bikin tutorial video ini gue bakal bikin beberapa video teman-teman. Jadi gue nggak bakal langsung bikin satu video dengan prakteknya karena kayaknya bakal makan durasi yang panjang teman-teman. Jadi untuk video kali ini gue bakal jelasin ke kalian step by stepnya dan kasih tahu alat yang digunakan teman-teman. Oke, gue langsung mulai aja. Jadi sebelum bikin kerajinan tangan dari kulit ini, ada 4 tahap nih teman-teman. Yang pertama itu membuat pola, dan yang tahap kedua itu cutting atau pemotongan ya. Yang tahap ketiganya itu menjahit atau stitching, dan tahap keempat itu finishing nih teman-teman. Nah, gua bakal jelasin dulu nih untuk tahap pertama, yaitu membuat pola teman-teman. Jadi untuk membuat pola, alat yang digunakan itu adalah karton. Ini adalah pola yang gua buat nih teman-teman. Jadi kalian sebenarnya bisa bikin di komputer atau di software ya untuk desainnya, untuk polanya. Bisa sesuaikan aja sesuai kemampuan. Kalau gua dari karton ini nih teman-teman. Jadi kayak gini. Nah, ini kulit yang gue pakai ini, yang gue potong ini sesuai dari pola yang gue buat. Nah, gitu teman-teman. Ini membuat. Jadi bahannya itu karton, terus penggaris teman-teman. Ini penggaris ya. Cutter dan cutting mat yang hijau ini nih teman-teman. Oke, untuk membuat pola peralatan yang digunakan ini penggaris ya, fungsinya untuk membantu memotong dengan lurus teman-teman, dan cutter adalah alat potongnya. Untuk bikin pola ini sebaiknya tidak menggunakan gunting karena resiko gunting itu tidak lurus teman-teman. Oke, itu tadi alat-alat yang digunakan untuk membuat pola ya teman-teman. Nah, oh iya, cutting mat sendiri alas teman-teman, fungsinya untuk alas. Jadi agar meja yang kalian gunakan itu tidak baret teman-teman. Ini penting teman-teman, cutting mat ini. Ini bahannya kuat, kalian potong-potong pakai cutter itu kuat banget teman-teman. Ini penting sekali untuk membuat kerajinan tangan ini. Nah, selanjutnya di pola cutting. Jadi untuk cutting sendiri itu proses memotong kulitnya, alat yang digunakan ialah AWL. Sebenarnya alatnya sama kayak tadi, ada cutter, AWL. AWL ini untuk menandai kulit nih teman-teman. Jadi untuk menandai atau marker kulit ini tidak perlu pakai pensil teman-teman. Kulit itu cukup di titik seperti ini aja udah timbul teman-teman. Jadi cukup pakai AWL. AWL ini seperti benda yang tidak runcing banget tapi cukup tumpul, fungsinya untuk menandai teman-teman. Kalian bisa cari di marketplace ya.
alat ini, banyak yang jual. Kalau gua bikin di tukang bubut ya, ini. Nah, cutter sendiri untuk memotong kulitnya, dan alat-alatnya hampir sama kayak tadi, ada penggaris dan cutting mat ya. Nah, untuk cutting alat-alatnya itu. Selanjutnya, untuk step yang selanjutnya itu yaitu stitching ya. Jadi untuk alat-alatnya sendiri yang digunakan itu lem. Lem ini fungsinya untuk merekatkan kulit yang satu dengan yang lain ya teman-teman ya. Misalnya gue pengen jahit ini nih. Nah, ini itu sebelum gue jahit, harus dilem dulu teman-teman ujungnya. Gitu. Misalnya gue pengen ngejahit bagian ujungnya sini, jadi mesti dilem dulu biar kuat teman-teman. Nah, lem yang bagus itu untuk kulit ini lem Ibon teman-teman. Ingat ya, lem Ibonnya jangan dihirup ya teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu yang digunakan itu benang, alat-alatnya. Benang ini ya untuk ngejahit teman-teman. Benangnya khusus untuk kulit. Dan untuk ukurannya jujur aja gua nggak hafal. Nah, ini benang, kalian cari aja di marketplace, bisa benang jahit kulit. Dan ini benangnya udah dilapisi oleh wax ya. Jadi agak keset-keset gitu. Emang seperti ini, khusus kulit. Lalu yang digunakan itu adalah jarum. Nah, ini jarum khusus kulit. Jadi jarum khusus kulit itu memang tebal teman-teman, agak tebal gitu. Nah, seperti ini. Ya, agak tebal-tebal ya. Kalian bisa cari di marketplace kalau pengen beli jarum jahit kulit, bisa cari. Oke. Selanjutnya ada stitching hole punch. Nah, ini yang seperti garpu ya. Ini fungsinya untuk melubangkan kulit ya teman-teman. Jadi kulit itu nggak bisa langsung dimasukin jarum karena emang tebal. Jadi harus dibolongin dulu teman-teman. Nanti gue bakal kasih tahu di proses pembuatannya. Untuk video kali ini gue pengen kasih tahu aja alat-alatnya. Nah, ini namanya stitching hole punch. Ya. Ini. Dan untuk ngebolongin kulitnya pakai palu teman-teman. Nah, ini alat yang selanjutnya, palu. Jadi palunya saran dari gua jangan pakai palu yang besi ya. Pakai kayu atau enggak karet aja teman-teman, yang pokoknya yang palunya ini enggak keras gitu. Karena takut stitching hole punch ini kalah gitu. Kalah kekuatannya, takutnya pecah kan teman-teman gitu. Selanjutnya alat yang digunakan ialah ini nih teman-teman, ini namanya stitching groover atau bisa disebut stitching marking atau apalah ya, gua taunya itu stitching groover. Jadi ini alatnya untuk menandai, untuk bikin garis di sisi kulit yang akan dilobangi teman-teman. Nanti gue bakal kasih tahu ya di prakteknya teman-teman. Nah, untuk sekarang gue kasih tahu aja secara teori ya teman-teman. Seperti ini ya. Nah, ada sedikit tanda di sini. Nah, garis. Jadi kulit itu nggak perlu namanya pakai pensil atau benda tajam ya untuk membuat tanda. Jadi cukup dengan benda tumpul saja udah seperti ini, udah bisa bikin marking atau tanda ya teman-teman. Nah, jadi fungsinya untuk menandai, untuk bikin garis yang akan dilubangi oleh
stitching hole punch ini teman-teman. Oke, itu teman-teman alat yang digunakan untuk menjahit di step stitching ya. Nah, yang terakhir nih ada finishing teman-teman. Finishing itu alat yang digunakan adalah beveler. Sini ada beveler teman-teman. Jadi beveler ini untuk merapihkan ujung-ujung dari kulit nih teman-teman. Jadi di ujung-ujung kulit ini kan lancip nih setelah dipotong. Nanti bisa dirapihkan oleh beveler ini teman-teman. Jadi nanti hasil dari kulitnya itu rapih teman-teman. Jadi kayak yang pinggirnya ada tumpul-tumpulnya gitu. Nanti kalian bisa lihat ya di proses pembuatan. Nah, beveler kalian siapkan amplas sedang. Kalau gua amplas sedang dan kasar gua amplasnya nggak ada ya. Dan amplas halus ya, pokoknya intinya kalian siapkan aja kasar, sedang, dan halus. Dan di sini gua ada amplas yang sedang aja karena gua belum nyiapin ya. Gua belum beli amplas lagi. Amplas ini fungsinya untuk meratakan hasil jahitan teman-teman. Misalkan kalian menjahit nih pasti nanti ada hasil yang nggak rata atau gimana, kalian bisa meratakannya pakai amplas teman-teman. Jadi setelah diratakan seperti itu, dihaluskan oleh amplas, kalian bisa pakai beveler ini nanti untuk merapikannya. Oke, itu teman-teman fungsi dari amplas sendiri. Dan ada ini namanya varnish teman-teman, varnish slicker. Ini fungsinya untuk menghaluskan sisi dari kulit yang telah diamplas dan dirapikan oleh beveler tadi teman-teman. Dan nanti kalian bisa lihat ya di proses pembuatan. Dan yang terakhir ada namanya edge coat ya, atau bisa disebut, nggak tahu ya, ini mungkin nama bahannya kali ya teman-temannya, DC 4000-W. Ini adalah balsam untuk menghaluskan pinggiran dari kulit itu sendiri teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa lihat ya. Dan untuk ini sendiri, gua nggak tahu di marketplace apa namanya ya. Mungkin balsam kulit atau apa ya, gua nggak tahu. Tapi gua beli ini di toko yang ada di Bandung teman-teman. Oh ya, ada cat, gua belum jelasin ya. Di sini gua taruh cat ya. Nah, cat ini sebenarnya masuk ke pola setelah cutting teman-teman. Masuk antara cutting dan stitching, sebelum stitching pokoknya. Jadi kulit yang setelah dipotong atau sebelum dipotong, kalau kalian mau mewarnai kulitnya, kalian bisa lakukan sebelum dijahit teman-teman ya. Nah, ini cat khusus buat kulit, dan ini peralatan aksesorisnya. Dan kulit yang gua gunakan teman-teman, sebelum gua mengakhiri videonya, jadi gua pengen kasih tahu ke kalian, kulit yang gua gunakan ini adalah kulit jenis nabati teman-teman. Nah, ada banyak jenis kulit, tapi jujur aja gua nggak memperdalam. Jadi gue taunya ada kulit nabati, ada kulit pull up, nah itu aja. Mungkin kalian bisa googling ya. Jadi setahu gue untuk kulit nabati ini, kulit yang disamak menggunakan bahan-bahan alami ya teman-teman. Dan ini hasilnya masih warna alami teman-teman. Untuk jenis kulit ini, keunikannya, kalau kalian pakai lama, ini warnanya bakal berubah menua teman-teman. Jadi warnanya akan semakin lama semakin tua gitu. Dan karakter kulit ini agak kaku, beda dengan kulit pull up ya. Pull up itu kulitnya agak lembek gitu ya, dan kuat juga. Biasanya cocok untuk dibikin tas, kulit pull up.
Nah, ini juga sebenarnya cocok untuk dibikin apa aja, untuk bikin tas, tapi karakter bahannya itu kaku, teman-teman. Oke, segitu aja untuk video kali ini, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa kalian subscribe channel ini, like, dan share ya. Dan tunggu video selanjutnya dari proses pembuatan kerajinan kulit ini, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Tian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.